Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta jajarannya. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada acara Hari Kebudayaan Nasional tahun 2023 ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan anugerah dan berkat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena telah mengundang saya untuk berpidato pada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih kepada hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara Hari Kebudayaan Nasional 2023 ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nadina Faliha, pengamat budaya muda dari Universitas Indonesia, menyampaikan pidato yang berjudul Perkembangan Budaya Indonesia di Dunia Global. Hadirin yang terhormat, Indonesia termasuk salah satu negara terbesar di dunia jika dilihat dari aspek luas wilayah dan penduduk yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki luas daratan sebesar sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Karena memiliki daratan yang sangat luas sekaligus menjadi negara kepulauan dengan lautan yang sangat luas, Indonesia memiliki berbagai budaya unik dari masing-masing daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Negara Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat yang banyak tersebar di berbagai wilayah, dan setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri. Dalam realitanya, perkembangan budaya Indonesia selalu saja naik dan turun. Di Indonesia sendiri, eksistensi dan pamor budaya Indonesia agak menurun di kalangan masyarakat. Masyarakat kini telah berkembang menjadi masyarakat modern. Berbeda dari kondisi di dalam negeri, perkembangan budaya Indonesia di luar Indonesia sangatlah baik. Hal tersebut karena Indonesia yang semakin gencar membudidayakan berbagai budaya Indonesia. Hal ini terbukti dengan masyarakat luar yang semakin mengenal budaya Indonesia dan tertarik untuk mengenal budaya Indonesia. Hadirin yang terhormat, perkembangan budaya Indonesia di luar negeri merupakan hal yang patut dibanggakan. Banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang diasumsikan mengenal budaya Indonesia pada tahun 2002 sampai 2014 yaitu sekitar 83.693.701 orang, melebihi jumlah penduduk Indonesia yang menghadiri kegiatan kebudayaan yaitu sekitar 65.204.080 orang. Wisatawan mancanegara ini sangat berpengaruh dalam membantu ekonomi Indonesia dan juga ekonomi masyarakatnya. Selain itu, mereka juga membantu dalam melestarikan budaya Indonesia yang semakin pudar karena tergerus oleh berkembangnya zaman. Hadirin sebangsa dan setanah air, kini banyak sekali warisan budaya Indonesia yang terkenal di mancanegara. Salah satunya adalah batik. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan yang bernilai seni tinggi. Batik sangat terkenal di dunia dan telah dinobatkan sebagai budaya asli Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 dalam Daftar Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dengan pengakuan ini, posisi batik sebagai hasil kebudayaan Indonesia dan kepopuleran batik meningkat dan meluas hingga ke seluruh dunia. Hal ini dibuktikan oleh para pemimpin dunia yang kerap kali memakai batik pada acara-acara kenegaraan. Tidak hanya pemimpin dunia, kaum muda milenial baik di dalam maupun di luar negeri mulai menggunakan kain batik sebagai pakaian sehari-hari.
Bahkan, beberapa waktu lalu sempat ada tren memakai kain batik sebagai pakaian sehari-hari di salah satu platform media sosial. Tidak hanya batik, budaya warisan nenek moyang lainnya yang dikenal oleh dunia adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah kesenian dengan menggunakan bentuk karakter mitologi yang biasanya dibuat dengan menggunakan lembaran kulit kerbau. Bisa juga dibuat dengan lembaran kulit sapi yang dikeringkan. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO juga sudah mengakui wayang sebagai salah satu seni bertutur budaya Indonesia dalam daftar Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Wayang biasa dipertunjukkan pada acara-acara kesenian atau acara pertunjukan wayang rutin. Masyarakat Indonesia, bahkan wisatawan mancanegara kerap menonton pertunjukan wayang tersebut. Selain sebagai pertunjukan, wayang juga ditawarkan sebagai cenderamata kepada wisatawan. Biasanya wisatawan mancanegara akan membawa pulang wayang sebagai cenderamata sehingga membuat wayang semakin dikenal oleh dunia. Hadirin yang terhormat, tidak hanya batik dan wayang, masih banyak lagi kebudayaan Indonesia terkenal di dunia. Contohnya, Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991 dan Candi Prambanan. Kedua tempat wisata tersebut telah mengundang banyak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Tempat wisata tersebut tentunya membuat Indonesia semakin terkenal di kancah internasional sehingga menambah peluang berkembangnya kebudayaan Indonesia di dunia global. Hadirin yang terhormat, sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti perkembangan budaya Indonesia di dunia global yang tidak bisa disebutkan pada pidato saya kali ini. Tari Ratoh Jaro yang berhasil memukau penonton Asian Games 2019, angklung, pencak silat yang menjadi cabang olahraga tingkat internasional, kesenian reog, bahkan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari telah menjadi mata pelajaran di berbagai negara. Semuanya membuktikan bahwa budaya Indonesia berkembang dengan pesat dan dapat diterima oleh masyarakat dunia. Banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia harusnya membuat kita bersyukur dan bangga. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya asli Indonesia diklaim oleh negara lain seperti yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Melestarikan budaya juga harus dilakukan agar budaya Indonesia tetap lestari dan tidak punah tergerus oleh perkembangan zaman. Partisipasi pemerintah juga saat ini diperlukan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia global dengan cara mengadakan pameran budaya, pertunjukan budaya, dan sebagainya. Hadirin yang terhormat, sebagai warga negara Indonesia, marilah kita terus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia sehingga dapat semakin dikenal bukan hanya oleh masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga oleh masyarakat di seluruh dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian pidato saya pada acara kali ini. Jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak untuk didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.